Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Yang kami hormati beliau mukarram Bapak Kiai Haji Dzikron Abdullah selaku pembimbing kajian kitab di kesempatan siang kali ini. Jamaah salat zuhur Masjid Agung Jawa Tengah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa tidak henti-hentinya untuk selalu kita panjatkan kehadirat Allah dengan segala limpahan nikmatnya hingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan. Salawat salam kita aturkan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap besok kelak di yaumul qiyamah kita menjadi bagian umatnya dan berharap syafaatnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang kali ini kita kembali akan mengikuti kajian kitab kuning. Marilah kita awali rangkaian kegiatan di kesempatan siang kali ini dengan bacaan mulai kitab Al-Adina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami aturkan pada beliau mukarram Bapak Kiai Haji Dzikron Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah salat zuhur Masjid Agung Jawa Tengah yang kami hormati, para pendengar Radio Dais yang kami muliakan, dan para pemirsa MA JTTV yang kami hormati. Kali ini kami melanjutkan bacaan kitab Masha'ikhul Ibad Babus Subai, bab yang ke-7, halaman 51, 51 baris tengah, yaitu al-maqalatur rabi'atu. Itu makalah yang keempat. An Utsman radhiyallahu Utsman radhiyallahu anhu annahu qol, dari Utsman radhiyallahu tu khalifah yang ketiga, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman. Annahu qol, beliau berkata, fi tafsiri qauli ta'ala, tentang tafsirnya firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihan. Firman Allah, wa kana tahtahu kanzul lahuma, ada di bawahnya tembok, ada simpanan bagi yatim, dua yatim, simpanan bagi dua yatim. Yatima ini dua yatim, bahuma, namanya siapa yatim itu? Asromu wasorimun, asromu wasorimun, itu namanya asrom dan sorim. Wa kana abuhuma sholiha, bapak keduanya itu adalah orang yang soleh. Ismuhu Kasyih, namanya adalah Kasyih. Kayak bahasa Indonesia ya, kasih sayang ya. Tapi besin.
Kasyih, shin besar, titik 3. Itu kasyih. Al-kanzu lauhun min dabin, kanzun yang di bawah tembok itu adalah simpenan, yaitu berupa lauhun min dabin. Jadi berupa papan terjadi dari emas. Wah, simpenannya nggak tanggung-tanggung gitu. Papan dari emas. Wa alaihi al-lauh, di dalam wa alaihi lauh, atas berupa papan al-lauh, yaitu kanzun itu berupa lauh, sab'atu asturin, yaitu al-lauh, sab'atu asturin yang ada 7 garis. Papan tadi ada 7 garis, maktubun fi ihdahuma, telah ditulis dalam salah satu 7 dari papan tadi, maktubun ditulis. Tulisannya begini. Ihdahuma itu maksudnya salah satunya dari papan as-sab'ah yang ke-7 itu. Salah satunya maktubun, ya, fi ihdaha. Salah satunya 7 tadi ditulis 1. Yang pertama ada 7 ini. Ajibtu liman arfal mauta, saya heran bagi orang yang tahu tentang mati, ngerti tentang mati, annahu waqi'un yakinan, bahwa kematian itu adalah terjadi, sesuatu yang terjadi dengan yakin. Siapa saja pasti akan mati, yakinan itu. Bahwa yadhaku, dia kok ketawa. Bisihri, di dalam saat waktu malam, bikasri sin, dengan kasar sinnya, atau kok bisa-bisanya ketawa. Wajibtu liman arafat dunya faniatan, saya heran juga kepada orang yang ngerti tentang dunia itu adalah akan binasa. Tapi wa huwa yarhubu fiha, dan orang tadi cinta dunia, cinta harta. Betawajjahu ila ishuliha, dan dia menghadap betul kepada kesibukan duniawi tadi tanpa menghiraukan kegiatan ibadah. Masya Allah, heran saya. Padahal dunia itu faniyah, rusak, binasa. Dia menghadap dengan kesibukannya yang luar biasa. Cinta betul dia fiha. Yang kedua, wajib tu, yang ketiga, liman arafa anal umuro biaqdarin. Saya heran, ya, bagi orang yang ngerti bahwa semua perkara-perkara adalah dengan takdir-takdir masing-masing. Bitakdillahi iyaha, yakni dengan takdirnya Allah atas perkara-perkara itu, ada takdirnya masing-masing. Tapi wahuma kok ya ketemu, dia kok sempat susah. Yahzanu, yakni susah. Kenapa? Wong itu sudah diputuskan dan takdirnya Allah. Seharusnya tidak susah. Lil fawati, karena hilang tadi.
bahwa yahtamu wa yazanu lil fawati. Kok perkara tadi kok hilang, kok sempat dia susah, padahal semua itu ada takdirnya. Li fawati tilkal umur, akan hilangnya semua perkara-perkara tadi. Yang ketiga berikutnya wajib tuliman arafal hisaba, syahiran juga pada orang yang tahu hisab, besok akan dihisab kita semua. Mudah-mudahan wa hasibna hisaban yasira. Mudah-mudahan kita semua dihisab dengan ringan seringan-ringannya. Amin. Allahumma amin. Maka pas kita Imam Ghazali ya dalam kitab Ihya, pas kita mubuk rambut maskhur roksi, kita baca hasibni hisaban yasira. Hisablah aku ya Allah dengan hisab yang ringan-ringannya ya Allah. Tidak berat ya Allah. Bila dia tahu hisab akan dihitung bil munaqashati dengan perdebatan yang seru ya. Wa yajma'u malan, dia umpah-umpahan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, padahal masing-masing akan dihisab. Kita buat rumah, pintu akan dihisab, jendela akan dihisab. Masing-masing itu dari mana? Ya Allah. Bil munaqashah. Wajib tuliman arfan naro, aku heran bagi orang yang ngerti faham tentang neraka ya. Aidarul ikobi, maksudnya kampung siksa. Bahwa yudhnibu, buat dia kok bisa sempat-sempatnya menjalani dosa. Kok bisa-bisanya ya neraka itu, padahal khalidina fiha abada, di neraka itu selama-lamanya. Maka ada Abu Nawas ya, ilas tulil firdausi ahla wala akwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambin azimi. Abu Nawas itu seorang yang luar biasa, ibadahnya, lucunya juga sampai raja terpingkal-pingkal dia melihat dia itu. Ini dia membuat syair yang aku tidak pantas surga Firdaus, tapi aku tidak kuat siksa neraka. Bingung. Surga benar-benar pantas, tapi dia tidak kuat siksa neraka. Maka fahabli taubatan waghfir dhunubi, dia minta ampunan, minta taubat karena Allah adalah Maha Pengampun. Wal halu ail hal, wal halu annahu yaf'alu isma. Dalam keadaannya itu, tingkahnya itu dia berbuat menjalani dosa. Padahal dia tahu tentang api neraka. Wajib tuliman arafal jannata, aku heran kepada orang yang tahu tentang surga, daros sawabi, maknanya ya kampung pahala, yakinan dengan yakin. Kok wawa yastari hubid dunya, tahu surga kok dia enak-enakan, roha. Tidak apalagi ya, dia rohahnya dengan dunia, yang baru menerima rohata bid dunya. Jual surga itu kita harus istiqomah, menjalani perintah dan menjauhi larangannya. Dia kok rohah di dunianya. Wajib tuliman arafas syaitana aduan, aku heran bagi orang yang ngerti tentang setan itu adalah musuh sejati. Bagi orang tadi, fa'ata'ahu, maka dia taat kepada setan. Aneh dah, musuh ditaati. Ya,
fi du'aihi ilal ma'asi, di dalam ajakannya kepada berbagai macam maksiat. Wa asku aduan kaitu yaroni wala arahu kaifa ma yaroni haitsuma yaroni. Aku mengeluh musuh yang aku tidak melihatnya, dia melihat aku. Bagaimana kita bisa menang? Maka kita harus minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari setan itu. Masya Allah, berat sekali. Wal maqatul khawf satu sudah selesai sampai 7 ya, sampai 7. Tulisan termaktub di dalam papan dari emas tadi ada 7 baris. Wajib qalwatul qaum maksudnya makalah yang kelima. Su'ila Ali radhiyallahu an. Su'ila Aliun radhiyallahu anhu karramu wajhahu. Pernah tanya Ali radhiyallahu an atau karramu wajah. Mudah-mudahan Allah memuliakan wajahnya. Mengapa kok karramu wajah? Kok tidak radhiyallahu an untuk Ali? Karena beliau tidak pernah melihat auratnya, zakarnya tidak pernah, sekalipun tidak pernah. Ini luar biasa Sayyidina Ali, menantu Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka wajahnya dimuliakan Allah, tidak pernah melihat anunya, alat vitalnya. Kita kan sering ya, ya bilang tidak pernah lah. Takonnya, tanya begini. Maaf qalu minas samai wa ma awsa'u minal ardi wa ma aghna minal bakhri wa ma ashaddu minal hijri minal hajari wa ma aharru minan nar wa ma abratu minal zamzahiri wa ma amarru minas summi li. Ya ditanya begitu, apa ya, ditanyanya begini, apa yang lebih berat daripada langit dan apa yang lebih luas daripada bumi? Ayo Sayyidina Ali, gimana itu? Apa yang paling kaya di dalam laut daripada laut? Apa yang paling keras daripada batu? Apa yang paling panas daripada api? Apa yang paling dingin dengan sesuatu yang paling dingin? Ya, apa yang paling pahit daripada racun? Paling pahit itu apa? Pertanyaannya berat. Apa semua itu? Minta dijawab oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Beliau jawab, faqala Aliun radhiyallahu anhu, satu, al-buhtanu, bohong, hok, buhtan, bohong. Iftira'il kadhibi, yaitu dia berbuat bohong. Wal qadhafi, dan menuduh bil batil, dengan batal, secara batal. Al baroya, atas para manusia, al khalaiki, atas makhluk-makhluk. Itu adalah asqalu minas sama, lebih berat daripada langit. Sebab bohong itu di atas ghibah. Jadi bohong, apalagi nuduh orang yang secara batal pada orang batil, itu lebih berat daripada langit. Wal haqqu, kebenaran, al hukmul tabiqu, hukum yang sesuai lil waqi', pada kejadiannya itu hak. Ausa'u minal ard, kebenaran itu lebih luas daripada bumi, bisa diterima oleh segala siapa saja minasa. Lebih luas daripada bumi, itu adalah kebenaran al-haq. Min masriqiha ila maghribiha, dari arah timurnya bumi sampai kepada arah baratnya bumi. Itu hak, kebenaran. Lebih luas daripada bumi. Kebenaran dalam hal apa saja. Berucap,
melihat, memandang, membaca dan semuanya. Itu kebenaran. Wa qalbul qani yang berikutnya jawabannya Sayyidina Ali, wal qalbun qani. Wal qalbul qani ar-radhi bil qismati, hati yang qanaah narimo, ridho, orang yang ridho dengan bagiannya, ridho dan apalagi nuntut sama sekali. Hatinya itu aja sudah qanaah, nerimo. Itu lebih kaya daripada laut. Orang ridho itu lebih kaya daripada laut. Jadi orang narimo itu lebih kaya daripada laut. Kaya pun dia kalau masih kurang aja ya enggak, miskin itu ya. Walaupun punya sepeda yang rantai uculan, tapi dia ridho, qanaah, nerimo, lebih kaya daripada laut. Laut itu kan kaya ya, penuh macam-macam. Ada tambang batu bara, ada ikan, ada mutiara dan sebagainya. Kalau hatinya nerimo ing pandum, itu masya Allah, paling kaya-kayanya orang itu daripada laut. Wa qalbul munafiqu lah yang berikutnya, hati orang yang munafik asyaddu qaswatan minal hajari. Hatinya orang munafik itu lebih keras, qaswatan, kerasnya minal hajari daripada batu. Orang munafik itu hatinya keras. Dia tidak mempan diberi nasihat mauidhah. Itu jumud qaswah. Fa innal hajara yata'assaru bil hadidi. Sesungguhnya batu itu bisa dipengaruhi, dibekasi dengan besi, bisa pecah, bisa dibuat alat macam-macam. Batu itu dibentuk, kalah dengan besi. Nah, hatinya orang munafik itu luar biasa, lebih keras daripada batu. Batu masih bisa dibuat atau dibentuk oleh besi. Lebih mururil hibli daripada lewatnya tambang, wal motori hujan, ya, lama-lama batu itu bisa legok kan tetesi air itu, tes. Ma'atuliz zamani disertai dengan waktu yang panjang. Ada orang santri Al-Asqalani ya, beliau ngajinya sulit diterima di kecerdasannya. Setelah melihat batu ditetesi air hujan, itu batunya itu bisa legok, sedekok sebagai lubang. Akhirnya dia sadar, Allah, kalau istiqomah terus-menerus akan lunak juga, apalagi otak saya. Dia menjadi cerdas ya, karena dengan perbandingan tadi. Bikhilafi qalbil munafiki, beda hatinya orang munafik. Fa innahu la yata'assaru bi anwa'il mawa'idhi, tidak akan ada pengaruh dengan mauidhah, macam-macam mauidhah itu tidak mengaruhinya, tidak ada membekasnya sama sekali karena saking kerasnya itu. Was-sultanul jair, ya, penguasa yang menyimpang. Harru, lebih panas, asyaddu harron, lebih panas minan nari daripada api. Penguasa yang menyimpang itu ngeri, lebih panas daripada api. Wal hajatu ilal laimi, butuh pada celaan, itu labul hajati minasyahih, dia mencari kebutuhan, minasyahih dari orang yang
pelit ya, an-nafsi hatinya, minasyakin nafsi, walad wadani al-asli, dan orang yang asor, rendah, yang asli itu abratu minal zahrir, lebih dingin daripada yang paling dingin, lebih dingin daripada yang paling dingin. Bab orang medit itu dan orang yang asor, orang rendah, butuh daripada orang rendah itu, orang pelit tadi mencari kebutuhan dari mereka itu lebih dingin daripada zamhari, es yang paling dingin. Jadi amat siddatil bardi, banget amatnya dingin. Wasabru amarru, sabar itu lebih pahit. Asyadumuron, lebih pahit daripada racun. Sabar memang pahit. Pahit betul. Apa sabar itu pahit, nggak enak. Kalau dia marah kan selegor bangsanya. Plong, marah-marah itu kan godop itu. Jadi kalau sabar itu pahit sekali, lebih pahit daripada racun. Bakila an-namimah hamarrum nasummi, juga termasuk dikatakan orang yang adu domba itu lebih pahit daripada racun. Ruyana Rasulullah alaihi wasallam, diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, tidak sekali-kali masuk surga orang yang mengadu domba, suka adu domba. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, Abu Dawud, wa bi fathil qafi, dengan fathah qafi qat, tasdid ta'i dan tasdid ta'nya, qattatun ay namamun kama fi riwayatin. Ruyan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisa minni du hasadin, tidak termasuk golonganku itu ialah orang yang punya iri hati, dengki. Tidak termasuk golonganku. Wala namimatun, juga orang yang mengadu domba. Wala kahanat, wala namimah, wala du hasadin, wala namimatan, wala kahanatin, orang yang punya dukun, peramal, orang du hasadin, wadu namimatin, wadu kahanatin. Ada tafsirnya ke situ ya. Masuk golonganku ialah orang yang punya dengki, iri hati, dan orang yang punya adu domba, dan orang yang ahli, yang punya peramal, dukun. Wala ana minhu, dan aku tidak termasuk itu semua. Nabi aku Muhammad itu bukan namimah, bukan hasad, tidak kahana. Uruyan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, wal satu maqal yang ke-6. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya daru man la darolahu. Dunia ini ialah kampungnya bagi orang yang tidak punya rumahnya bagi orang yang tidak punya rumah. Di dunia ini adalah rumahnya orang yang tidak punya rumah lah. Karena apa? Karena lizawaliha, karena rusaknya dar tadi. Harta lamalalah, hartanya orang yang tidak punya harta sama sekali. Walahaya jema'u man la aqlalalah aklalah. Walaha, dunia itu dikumpulkan oleh orang yang tidak punya akal. Dikumpulkan oleh orang yang tidak punya akal. Aklalahu wala aklalahu
kamilalahu wala tidak sempurna akalnya. Wastaghilu bisyawatiya, orang sibuk dengan syahwat dunia itu hampir rata-rata menarik dunia itu sehingga menimbulkan syahwat nafsu. Tapi bagi man la fahmalahu, bagi orang yang tidak memahami bagi dunia, karena apa? Atas dunia itu walaiha wala yahzanu man la ilmalah. Atas dunia itu orang akan susah bagi orang yang tidak punya ilmu, la ilmalahu, karena tidak punya ilmu dia susah. Walaha yahsudu man la lubbalahu, dunia itu bisa membuat orang iri hati, dengki bagi orang yang tidak punya pikiran akal. Ya dunya aqallu minal qalili wa asyikuha adhallu minadh dhalili tusimmu bisihriha qauman wa tumi wa hum mutahayyiruna bila dalili. Ya dunia aqallu, dunia itu sedikit daripada yang sedikit sekali. Asyik pada dunia lebih hina daripada yang hina. Dunia itu bisa membuat orang buta pada kaum bisu dan buat orang buta, batukmi. Mereka bingung tanpa ada patokannya sama sekali, karena harta itu hasilnya sedikitnya daripada yang sedikit. Yang kita makan tuh paling yang lewat di leher kita itu nanti semuanya hak milik warga, waris. Semuanya akan ditinggal. Aqallu minal qalili wa asyikuha, asyik pada dunia itu lebih hina dari yang hina. Walubbu, lub itu adalah wal aklu, akal. Kalau tidak punya akal ya seperti itu, dibuat gendeng oleh dunia. Alam nawaro yang disinari binuril qudsi, dengan sinar qudsi, suci as-sofi yang bersih, min qaswatil auhami, dari kulitnya beberapa hayalan-hayalan. Wah, konyol dia ya, dari angan-angan, hayalan-hayalan, auham. Sehingga wa ilaiha, kepada dunia, yas'a, orang berusaha, yadhabu, idhabin, dengan pergi, bagi orang yang tidak layakin lahu, tidak ada keyakinan baginya. Man la tumakninata, atau nata, tidak ada tumakna, ketenangan, liqalbihi, bagi hatinya itu, maka dia ngongso dengan harta itu. Ruwiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qol in kana man kharaja yas'a, jika seseorang keluar dari rumah dan dia berusaha cari ekonomi, cari macam-macam lah, ala waladihi sigoron, atas anaknya yang masih kecil. Orang tadi yang keluar dan dia berusaha mencari kan untuk makan, untuk ongkos pesantren, ongkos sekolah, pendidikan, bahwa fisabilillah, dia termasuk fisabilillah. Tidak mesti bahwa dunia itu jelek. Untuk apa dulu? Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fa huwa fisabilillah. Dia keluar dan berusaha kerja misalnya untuk kedua orang tuanya yang sudah sepuh, duanya syaikhaini yang sudah renta semuanya, tua renta. Wa huwa fisabilillah. Orang yang mencarikan untuk kedua orang tuanya tadi termasuk
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'ifuha. Sekarang kalau dia keluar berusaha kerja keras untuk dirinya, tapi yu'ifuha, tapi dia menjaganya dari hal yang buruk. Jadi dia menjaganya betul-betul. Kalau zakat ya dizakati, maksudnya ya sedekah-sedekoi, dia menjaga betul. Fa huwa fi sabilillah, juga dia termasuk untuk sabilillah walaupun untuk dirinya. In kana kharaja yas'a riya'an, dia keluar dari rumah kemudian berusaha kerja keras untuk riya, pamer. Lah ini pemuforotan dan berbangga-banggaan. Wa fi sabili syaitani. Dia tidak di jalannya Allah, tapi jalannya setan. Jalannya setan. Rawahu Tabarani, diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Wal maqalatu sabi'atu 50 tadi 5. Ada setengah jam lebih, maka maqalatu sabi'ah harus sudahi. Mudah-mudahan kitab Nasolibat ini oleh karangan siapa ini? Oleh Mbah Nawawi Al-Bantani ya. Itu mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.